yang dilaporkan, seseorang yang menjadi tersangka, seseorang yang menjadi terdakwa, itu jangankan membantah. Kalau perlu tiap hari suruh bantah. Diam pun boleh. Jadi kami tidak akan pusing dengan apa yang dikatakan. Karena kami berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan saksi, berdasarkan bukti tertulis, WA, foto, hasil visum. Kita nggak butuh pengakuannya dia. Suruh ngomong apa saja. Kalau perlu tiap hari suruh bicara. Suruh bantah tiap hari. Karena bantahannya itu akan menyebabkan dia berbohong dari satu kebohongan dengan kebohongan terus. Gue bingung ya, kalian-kalian ini udah tahu yang lawan gue nih ya. Kenapa masih aja ditanya-tanya melulu? Gue bingung, gak ngerti. Yang diperkarakan itu bukan bulan September, ya. Rasman. Kesel banget gue. Katanya anaknya dokter. Kok gitu loh? Gue gak ngerti. Udah dipecat jadi lawyer, masih aja ada yang pakai jasanya. Jadi gini, supaya semuanya paham ya, ini gini ya. Ada seseorang, ini saya ilustrasi saja biar gampang. Ada orang menyatakan bahwa saya tidak melakukan sesuatu, ya. Kan seperti itu. Tiba-tiba dia bawa bukti. Nih, bukti foto untuk membuktikan ada kejadian lain. Kejadian lain itu membuktikan adanya perbuatannya dia. Paham ya? Jadi foto USG-nya dia itu membuktikan apa yang selama ini disangkal sama dia. Ngapain orang USG kalau tidak terjadi sesuatu? Apalagi USG anak kecil itu tidak berlaku. Anak yang di bawah umur tidak boleh melakukan perbuatan. Kami kan punya juga hasil USG. Nah, saya tadi malam mulai dari tempat rapat saya sampai di rumah, saya diskusi dengan dua anak saya yang dokter, terus yang ahli SPOG, kandungan. Ya, itu kita diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti di September, seperti apa. Ya semua pengkajian bidan, itu nanti kan bisa diperiksa melalui ahli. Tapi yang pasti, kami juga datangkan ahli. Jadi kasus ini memerlukan ahli. Jadi ada ahli dari pihak mereka, kepolisian, ada juga ahli dari pihak kami. Kan kami boleh mengajukan ahli. Ada ahli pidana, ada ahli IT misalnya kami perlukan, ya, atau ada ahli kandungan dan ahli katakanlah tentang anak dan lain-lain. Itu nanti akan kami dalami semua dan kita akan siapkan. Jadi itu hal yang biasa. Kan tidak mungkin ini ada visum terus mengatakan ada pelecehan, nggak bisa juga langsung saya mundur. Kan saya harus lihat juga kebenarannya. Saya tracking dong. Gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya. Gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Gue bakal buktiin ke kalian kalau gue bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillah. Pihak kedokteran juga akan merekomendit untuk bisa dilakukan USG seperti itu. Nah, USG juga sendiri boleh sah-sah aja untuk bisa orang melakukan USG. Siapapun boleh mau USG karena melihat di situ ada janinnya atau tidak. Yang terpenting adalah buat apa dilakukan USG tersebut. Itu yang paling penting. Kan teori sebab akibat. Sebabnya apa kok bisa dilakukan USG seperti itu? Jadi ini bukan saksi baru ya. Jadi sebetulnya saksi ini muncul setelah adanya saksi yang kemarin diperiksa. Nah, setelah dia menyatakan bahwa ternyata saksi inilah yang tahu, yang melerai dan sebagainya. Jadi saksi fakta yang tahu. Cuma dalam proses ini saya tadi sudah menyampaikan supaya mungkin dipanggil secara resmi karena dia adalah ada satu pekerjaan yang mengharuskan dia datang kalau ada panggilan. Nah, seperti itu tadi kita lagi komunikasikan dengan penyidik di atas. Saya tidak tahu ya dia anak siapa, yang jelas dia berinisiatif sendiri, saya hormatin. Tiba-tiba dia telepon saya, bang saya yang tahu dan izinkan saya hadir untuk menjadi saksi. Tapi latar belakangnya saya tidak tahu. Mungkin penyidik yang di atas yang tahu atau ibu yang lebih tahu karena ibu yang berhubungan dengan penyidik. Saksi adalah anak
seorang aktor terkenal. Ya, Betul. ya karena memang ini saksi mendengar, ya, karena memang mendengar. Jadi memang keterangan dari saudari A kita butuhkan, ya. Kemudian memberikan itu penyidik yang memang dikumpulkan, ya. Jadi untuk sementara ini memang sudah dikumpulkan oleh penyidik dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kasus yang dilaporkan oleh NM. Temen curhat, temen dia nelpon jam 2 malam sambil nangis-nangis dan seterusnya. Artinya begitu dekat ya. Sangat dekat dan dia yang sangat tahu. Saya anggap ini satu hal yang luar biasa karena ternyata dari sekian saksi dialah yang saksi yang sebenarnya. Karena dia yang berhubungan, dia yang ada di apartemen, dia yang naik ke apartemen, bahkan dia bisa menceritakan. Kalau misalnya itu reka ulang, dia bisa menjelaskan nih bagaimana ada sebuah kejadian di situ. Jadi ini saya sampaikan begini, jangan nanti tambah stres yang mendengar ini, ya. Ini sudah saya kasih clue-clue, jadi jangan terlalu banyak ngomong kamu yang aneh-aneh. Ya, saya kasih tahu ini sekarang saya kasih clue, saya kasih suatu tanda tanya buat Anda. Kita di atas semua udah tahu semua ini kejadian, nggak bisa lari lu, kejar lu sama ini kita Wirjani. Ya, jadi kalau untuk penambahan saksi itu pasti diperlukan. Karena apa? Untuk memberikan penjelasan bahwa kasus ini dibuat terang menerang, ya itu pasti kita cari. Apalagi sudah didatangkan, itu pasti kita meminta keterangan. Itu dilakukan. Kalau menurut Mata Batin Kedemang, ini adalah sebuah dampak dari seorang ibu. Ibu yang mana seorang artis, ya. Masyarakat Indonesia juga udah tahu siapa ibunya Loli ini. Yang mana ketika seseorang mau berniat jahat ke Nikita itu tidak akan pernah kena, karena dia mempunyai background yang sangat bagus. Tetapi itu dampaknya bisa ke orang terdekatnya. Salah satunya ini adalah Loli, begitu. Dampak dari seseorang yang tidak menyukai ibunya. Ini bisa dikatakan sesuatu yang tak kasat mata atau seseorang yang mengirimkan dengan sebuah hasutan. Saya ngelihat ada beberapa orang di balik orang yang dekat dengan si, maaf inisial ya, V, untuk memberikan respon yang tidak baik kepada orang tuanya. Ini adalah lingkungan. Dia menjadi alat untuk seseorang ini agar jatuh. Tetapi hati nuraninya V ini aslinya juga baik juga. Tapi dia terdorong oleh seseorang itu. Ini sosok perempuan tinggi, berambut agak pirang, ya, cirinya agak sedikit keriting sininya. Ini orang lama sih. Saya ngelihat ada beberapa unsur dari orang-orang terdekat juga, dari sosok ibunda dari Loli atau Mbak Nikita. Pasti seseorang itu mempunyai rasa iri. Ada istilah pada sirik, bidik, hasut, dengki. Itu sih tujuannya agar tidak membuat nyaman. Dengan cara apa sih? Karena kalau saya pandang secara mata batin saya ngelihat dari raut wajah bini kita ini banyak sekali yang di luaran sana ingin menjatuhkannya dengan secara tak kasat mata, Mbak. Tetapi ya mungkin dengan cara seperti itulah dampaknya pada akhirnya menjadikan sebuah perseteruan antara anak dan ibu. Kalau kita lihat dari nama, dia ini seperti pusaran angin. Jadi orangnya itu kesana kesini. Jadi ketika dia punya dengan seseorang itu klub, dia akan pindah alih ke beberapa orang itu. Agak sedikit keras juga orangnya dan tidak bisa diatur untuk perihal keinginan. Itulah sifat karakter Loli. Dan ini juga ada dampak dari luar juga sih, Mbak. Gitu. Dampak dari seseorang yang, ya kan, seorang yang sudah naik itu akan semakin kencang anginnya. Nah, ini adalah dampak dari sesuatu yang di luar sana. Perlu sekali. Kalau menurut pandangan saya, lebih cocoknya itu ke Asri. Nah, untuk Loli, saya ngelihat kayaknya terlalu frontal dengan karakternya yang tidak bisa stay di tempat, dan dia mempunyai dunia sendiri dan tidak mau diatur oleh siapapun meskipun itu orang tuanya.